Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap kalian semua dengan keadaan sehat walafiat ya. Dan kalian akan siap belajar bersama melalui daring ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dipersilahkan. Selesai. Nah, sudah siap kalian untuk menyimak video ini? Sudah siapkah kalian dengan alat tulisnya? Seperti buku, ballpoint, penggaris, dan kalian juga bisa menggunakan HP untuk men-screenshot video ini. Nah, Ibu akan memberikan video pembelajaran tentang sistem persamaan dua variabel dengan persamaan linear dan persamaan kuadrat. Yang sebelumnya kalian telah mempelajari tentang SPLDV ya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian nantinya memahami materi yang Ibu sampaikan lewat video ini, Bu Guru akan memberikan soal di akhir pembelajaran untuk nantinya kalian kerjakan. Seperti itu ya. Jadi tolong simak baik-baik video pembelajaran yang Bu Guru sampaikan ini. Selamat belajar untuk kalian semua. Kalian telah mempelajari sistem persamaan linear dua variabel di SMP maupun pada pertemuan sebelumnya. Untuk mendapatkan atau untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, biasanya kalian menggunakan salah satu metode dari 4 metode yang Ibu tampilkan pada layar. Yang pertama, biasanya menggunakan metode grafik, yaitu kedua persamaan linear harus digambar pada grafik kartesius. Yang kedua, ada metode substitusi, yaitu dengan cara mengganti salah satu variabel ke dalam variabel yang lain. Yang ketiga, ada metode eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan salah satu variabel sehingga diperoleh nilai variabel yang lain. Yang terakhir, ada metode gabungan, yaitu penggabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Tadi kita telah menyinggung sedikit tentang materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang sistem persamaan dua variabel dengan persamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, kalian tahu ciri dari kedua persamaan ini? Nah, persamaan linear berciri berpangkat 1, sedangkan persamaan kuadrat berciri berpangkat 2. Nah, bagaimana dengan bentuk umumnya? Sudah ada yang tahu bentuk umumnya? Nah, Ibu bahas Y sama dengan AX ditambah B merupakan persamaan linear. Sedangkan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R merupakan persamaan kuadrat. Tahu bedanya ya anak-anak? Nah, setelah itu jika kalian ditanyakan tentang menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian bisa menggunakan metode substitusi, yaitu dengan menggunakan substitusi terlebih dahulu, setelah itu kalian nantinya bisa faktorkan. Setelah itu ada metode gabungan, yaitu metode gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Diperhatikan ya, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat berikut. Y sama dengan AX ditambah B dan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R.
Nah, tadi bisa menggunakan metode substitusi. Nah, bagaimana dengan langkah metode substitusi? Yang pertama, kalian bisa mensubstitusikan Y sama dengan AX ditambah B ke Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Sehingga menjadi AX ditambah B sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Kalian bisa lihat di ruas kiri ada AX ditambah B. Jika kita pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi negatif. AX-nya menjadi negatif AX dan B menjadi negatif B. Seperti ini. Karena kalian harus ingat bahwa jika di ruas kiri positif, maka di ruas kanan menjadi negatif. Setelah itu, kalian gabungkan koefisien yang variabelnya sama, sehingga dapat dituliskan PX kuadrat ditambah kurung buka QX dikurangi A, tutup kurung X, kita gabungkan ini ya, ditambah koefisiennya R dikurangi B sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu kalian bisa memfaktorkannya. Banyaknya anggota dalam himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dan kuadrat. Jika Y sama dengan A1X ditambah B1 dan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, sehingga didapatkan PX kuadrat ditambah Q dikurangi A1 dikali X ditambah R dikurangi B1 sama dengan 0. Nah, kalian harus ingat bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Berarti berlaku A sama dengan P, B sama dengan Q dikurangi A1, dan C sama dengan R dikurangi B1. Dengan diskriminan, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, kalian dapat mensubstitusikan A, B, dan C-nya ke diskriminan ini. Sehingga didapat D sama dengan Q dikurangi A1 dikuadratkan dikurangi 4 dikali P dikali R dikurangi B1. Diskriminan ini menjadi syarat untuk mencari anggota pada himpunan penyelesaian maupun kedudukan garis terhadap kurva. Nah, nanti Ibu akan membahas tentang diskriminan. Kalian telah mendapatkan diskriminan atau D sama dengan Q dikurangi A1 dikuadratkan dikurangi 4 dikali P dikali R dikurangi B1. Nah, untuk anggota pada himpunan penyelesaian maupun kedudukannya, garis terhadap kurva atau persamaan linear terhadap persamaan kuadrat, kalian bisa mengamati perbedaan dari ketiga diskriminan ini. Jika D lebih dari 0, nanti gambarnya seperti ini. Garis dengan kurvanya seperti ini. Ya. Sedangkan D sama dengan 0, nanti gambarnya seperti ini. Sedangkan D kurang dari 0, nanti gambarnya seperti ini. Untuk anggota pada himpunan penyelesaian, D lebih dari 0 mempunyai 2 anggota dari himpunan penyelesaian. Ya. Sedangkan D sama dengan 0 mempunyai 1 anggota dari himpunan penyelesaian. Sedangkan D kurang dari 0
tidak mempunyai anggota dari himpunan penyelesaian. Nah, untuk letak garis pada kurva atau letak persamaan linier terhadap persamaan kuadrat, D lebih dari 0, garisnya berada pada perpotongan parabola di dua titik seperti ini. Mempunyai dua titiknya. Sedangkan D sama dengan 0, garis hanya menyinggung parabola di satu titik. Nah, seperti ini. Sedangkan D kurang dari 0, garis tidak memotong atau menyinggung parabola. Jadinya ini tidak menyinggung atau tidak memotong persamaan kuadratnya. Setelah itu ada A lebih dari 0 dan A kurang dari 0. Nah, A lebih dari 0, parabolanya nanti akan menghadap ke atas seperti ini. Ini A lebih dari 0, ini A lebih dari 0. Sedangkan A kurang dari 0, nanti parabolanya akan menghadap ke bawah. Seperti ini ya, menghadap ke bawah. Nah, ini nantinya diskriminan ini digunakan untuk pembahasan contoh soal yang akan Ibu tampilkan setelah ini. Nah, tadi kalian telah menyimak pembahasan tentang sistem persamaan linier dan kuadrat dengan menggunakan metode substitusi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh pertama untuk penyelesaian dari sistem persamaan linier dan kuadrat. Nah, soalnya adalah tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dan kuadrat berikut. Kemudian, buatlah grafiknya. Y sama dengan negatif X ditambah 1 dan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Nah, bisa dilihat Y sama dengan negatif X ditambah 1 merupakan persamaan linier. Sedangkan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 itu merupakan persamaan kuadrat. Nah, untuk pembahasannya, langkah awal yang kalian gunakan untuk penyelesaian ini bisa menggunakan metode substitusi ya. Nah, langkah awalnya yaitu kalian dapat mensubstitusikan Y sama dengan negatif X ditambah 1 ke Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Nah, sehingga kalian dapatkan negatif X ditambah 1 sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Nah, lihat. Nah, di sini negatif X ditambah 1 berada di ruas kiri. Nah, kalian akan memindahkannya ke ruas kanan. Nah, seperti ini. Sehingga di ruas kiri menghasilkan nilai 0 ya. Sedangkan di ruas kanan menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 ditambah X dikurangi negatif 1. Nah, dilihat di sini negatif X menjadi positif. Sedangkan positif 1 menjadi negatif 1. Karena di ruas kiri negatif X menjadi positif X. Di ruas kiri ada 1, jadinya jika kita pindahkan ruasnya menjadi negatif 1. Nah, sehingga jika kalian gabungkan koefisien yang variabelnya sama, maka didapatkan
X kuadrat ditambah 3X ditambah X berarti menghasilkan 4X. Sedangkan negatif 4 jika ditambahkan negatif 1 maka menghasilkan negatif 5. Sehingga didapatkan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, setelah itu kalian dapat memfaktorkannya. Sehingga didapatkan X ditambah 5 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kalian harus bisa memfaktorkannya ya. Nah, berarti penyelesaiannya ada 2 ya. Nah, X ditambah 5 sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 5. Dan yang satunya X dikurangi 1 sama dengan 0, maka didapatkan X sama dengan 1. Nah, hasilnya bukan hanya sampai di sini. Karena titik menggunakan X, Y, maka kalian harus mencari pasangannya. Nah, untuk X sama dengan negatif 5 disubstitusikan lagi ke persamaan ini. Kalian bisa menggunakan Y sama dengan negatif X ditambah 1 atau bisa jadi yang Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Ibu menggunakan yang pertama ya, mensubstitusikannya ke Y sama dengan negatif X ditambah 1. Nah, jika kita mensubstitusikan X sama dengan negatif 5, berarti Y sama dengan negatif, bertemu lagi dengan negatif 5 ya, ditambah 1. Nanti menghasilkan negatif ketemu negatif menjadi positif. Ditambah 1 berarti 6. Nah, untuk X sama dengan 1 disubstitusikan ke Y sama dengan negatif X ditambah 1. Sehingga didapatkan Y sama dengan negatif 1 ditambah 1 menghasilkan 0. Nah, untuk penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat, maka didapatkan negatif 5,6 dan 1,0. Seperti itu ya. Kalian bisa memahami. Di soal, kalian diperintahkan untuk membuat grafik dari persamaan linear dan kuadrat. Sebelum kalian menggambar dari persamaan ini, kalian harus cari tahu terlebih dahulu titik potong dari masing-masing persamaan. Yang pertama, kita memfokuskan pada membuat grafik Y sama dengan negatif X ditambah 1. Kita bisa menggunakan tabel X dan Y seperti ini. Jika kita mensubstitusikan X sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan negatif X ditambah 1, maka Y sama dengan negatif kali 0 ditambah 1. Jadi diperoleh Y sama dengan 1. Kita klik. Nah, setelah itu, jika kita misalkan Y sama dengan 0, nah, kita substitusikan ke Y sama dengan negatif X ditambah 1. Menghasilkan 0 sama dengan negatif X ditambah 1. Jadi, X sama dengan 1. Nah, seperti ini. Jadi, titiknya adalah 0,1 dan 1,0. Ini untuk membuat atau membantu dalam membuat grafik Y sama dengan negatif X ditambah 1. Kita lanjutkan.
Kita akan membuat grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Nah, langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu mencari titik potong di sumbu X. Nah, syaratnya untuk memotong di sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Kita substitusikan Y sama dengan 0, maka didapat X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian kalian bisa faktorkan dan menjadi X min 1 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya nanti didapat X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 4. Jadi, untuk memotong di sumbu X di titik 1,0 dan negatif 4,0. Langkah yang kedua yaitu mencari titik potong di sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 dikurangi 4. Jadi didapatkan Y sama dengan negatif 4. Untuk memotong di sumbu Y di titik 0, negatif 4. Setelah itu, kita akan mencari titik puncak dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Masih ingat ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, berarti A-nya adalah 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan negatif 4. Kalian harus harus hati-hati dengan tanda negatif maupun positif. Nah, setelah itu kita cari titik puncaknya. Ibu misalkan XP, X puncak. Rumusnya adalah min B per 2A. Nah, kita substitusikan B-nya sama dengan 3 dan A-nya sama dengan 1. Maka didapat negatif 3 per 2 kali 1. Nanti menghasilkan negatif 3 per 2. Seperti ini ya. Setelah itu mencari Y puncak atau YP. Rumusnya adalah D per negatif 4A. D itu diskriminan ya. Rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. D per negatif 4 kali A. Sama seperti yang di atas, kita substitusikan A-nya, B, dan C-nya. Nah, didapatkan 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 4 diper negatif 4 dikali 1. Nah, 3 kuadrat adalah 9. Negatif 4 dikali 1 dikali negatif 4 menghasilkan 16 ya. Diper negatif 4 dikali 1 menghasilkan negatif 4. Jadi 9 ditambah 16 sama dengan 25 per negatif 4. Jadi titik puncak XPYP adalah negatif 3 per 2, negatif 25 per 4. Nah, tadi kalian sudah mencari titik potong dari
persamaan linier dan persamaan kuadrat. Yaitu kalian dapatkan negatif 5,6 dan 1,0. Maka jika kita gambarkan grafiknya nanti seperti ini ya. Nah, garis biru ini merupakan persamaan linier dan garis yang lengkung ini atau bentuknya kurva ini persamaan kuadrat. Seperti ini. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu diketahui sistem persamaan linier dan kuadrat Y sama dengan 2A dikurangi 1 dikali X ditambah 1. Dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5. Carilah batas-batas nilai A agar sistem persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Nah, di sini Ibu akan memberikan pembahasan, kalian amati dan pahami apa yang Ibu terangkan melalui video ini. Ibu masih menggunakan metode substitusi. Nah, jadi langkah awal yang kalian harus lakukan yaitu mensubstitusikan Y sama dengan 2A dikurangi 1 dikali X ditambah 1 ke Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5. Nah, sehingga menghasilkan 2A dikurangi 1 dikali X ditambah 1 sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5. Nah, di ruas kiri perhatikan ya. Di ruas kiri ada 2A dikurangi 1 dikali X ditambah 1. Kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, jika kita pindahkan ke ruas kanan, maka ruas kiri menghasilkan 0 ya. Nah, sedangkan di ruas kanan menghasilkan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5 dikurangi 2A dikurangi 1 dikali X dikurangi 1. Nah, ini dikarenakan positif 2A dikurangi 1 dikali X, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Dan positif 1 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 1. Nah, setelah itu kita gabungkan koefisien yang mempunyai variabel yang sama. Jadi didapatkan 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi sini ya 2A dikurangi 1 dikali X ditambah 5 dikurangi 1. Nah, kita operasikan menjadi 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2A dikurangi 1 ditambah 3 dikali X ditambah 4. Nah, di sini ada negatif 3 ya. Jika kita masukkan ke dalam kurung akan menjadi positif ya. Nah, jika kita kalikan nantinya juga menghasilkan negatif 3X. Nah, seperti ini. Setelah itu kita jumlahkan negatif 1 ditambah 3. Nah, maka menghasilkan X kuadrat dikurangi 2A ditambah 2 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dilihat dari soal,
Di sini ada kata kunci batas-batas nilai A agar sistem persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Nah, berarti ini berhubungan dengan diskriminan. Karena yang tadi kita telah mempelajari yaitu diskriminan bisa menentukan anggota pada himpunan penyelesaian maupun kedudukan garis terhadap kurva. Nah, tetapi kita belum tahu kita menggunakan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, jika kalian masih belum paham, nanti Ibu tampilkan gambar pada slide sebelumnya. Nah, tapi kalian masih ingat ya, rumus dari diskriminan itu apa? Nah, rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, seperti itu ya. Pada persamaan X kuadrat dikurangi 2A ditambah 2 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini berhubungan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi, kita peroleh A-nya sama dengan 1. Karena di depan X kuadrat ini koefisiennya adalah 1. Ya. Setelah itu ada B sama dengan negatif 2A ditambah 2. Sedangkan C-nya sama dengan 4. Nah, kalian harus tetap memperhatikan negatif atau positifnya ya, karena ini berpengaruh ketika kalian mensubstitusikan A, B, atau C-nya ke dalam rumus. Seperti itu ya. Nah, di sini Ibu tampilkan lagi diskriminan D lebih dari 0, D sama dengan 0, dan D kurang dari 0. Yang dimana D lebih dari 0 mempunyai 2 anggota dari himpunan penyelesaian, D sama dengan 0 mempunyai 1 anggota dari himpunan penyelesaian, sedangkan D kurang dari 0 tidak mempunyai anggota dari himpunan penyelesaian. Nah, tadi kalian sudah mendapatkan persamaan kuadratnya X kuadrat dikurangi 2A ditambah 2 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Dengan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2A ditambah 2, dan C-nya sama dengan 4. Nah, di soal sudah ada kata kunci tidak mempunyai penyelesaian. Ya, batas A-nya tadi tidak mempunyai penyelesaian, maka berlaku D kurang dari 0. Jadi kita menggunakan yang ini, D kurang dari 0. Kita tuliskan D kurang dari 0. D-nya kita masukkan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Kita substitusikan A-nya, B-nya, dan C-nya menjadi min 2A ditambah 2 kita kuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 4 kita masukkan kurang dari 0. Setelah itu kita kuadratkan, negatif jika kita kuadratkan menjadi positif ya. Jadi menghasilkan 4A kuadrat ditambah 8A ditambah 4. Nah, sedangkan negatif 4 dikali 4 nanti menghasilkan negatif 16. Kalian bisa menjumlahkannya menjadi 4A kuadrat ditambah 8A dikurangi 12 kurang dari 0. Setelah itu, kalian bisa membagi semuanya dibagi 4. Sehingga didapatkan A kuadrat ditambah 2A dikurangi 3 kurang dari 0. Setelah itu, untuk mengetahui batas nilai A, maka
bisa digunakan pemisalan pembuat 0. Jadi kita tuliskan A kuadrat ditambah 2A dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita bisa memfaktorkannya menjadi A ditambah 3 dikali A dikurangi 1 sama dengan 0. Maka didapat A sama dengan negatif 3 atau A sama dengan 1. Setelah kalian mendapatkan A sama dengan negatif 3 dan A sama dengan 1, kalian bisa membuat garis bilangan. Negatif 3 dan ini 1. Nah, karena syarat dari diskriminan D kurang dari 0, maka kalian harus tahu batasannya nilai A berada di mana. Nah, kita misalkan salah satu A-nya sama dengan 0. Kita masukkan antara negatif 3 sampai 1 ada nilai 0 ya. Nah, di sini kita masukkan ke persamaan A kuadrat ditambah 2A dikurangi 3. Jadi, ketika A sama dengan 0 kita masukkan, maka 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurangi 3. Nanti menghasilkan negatif 3. Berarti, di antara negatif 3 sampai 1, di sini intervalnya negatif. Karena persamaan kuadrat, maka bernilai selang-seling ya. Sebelah kanan nantinya positif. Nah, seperti ini. Sedangkan sebelah kirinya juga positif. Nah, karena D kurang dari 0, maka yang diambil adalah yang negatif. Nah, jadi batas nilai A-nya berada pada negatif 3 sampai 1. Jika dituliskan, batas nilai A adalah interval negatif 3 kurang dari A kurang dari 1. Tadi kita telah mempelajari metode substitusi. Sekarang kita lanjut ke metode gabungan, yaitu gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Contohnya seperti tadi, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dan kuadrat berikut. Y sama dengan negatif X ditambah 1 dan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Sekarang kita bahas contoh soalnya ya, dengan menggunakan metode substitusi eliminasi. Kalian perhatikan apa yang Ibu terangkan dan setelah itu kalian pahami ya. Nah, di sini ada Y sama dengan negatif X ditambah 1 dan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Nah, langkah awal yang bisa kalian lakukan yaitu memisalkan Y sama dengan negatif X ditambah 1 menjadi persamaan 1. Setelah itu, Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 menjadi persamaan 2. Nah, kita perlu memisahkan terlebih dahulu ya. Nah, langkah awal kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Jadi, kita bisa tuliskan persamaan 1 dan persamaan 2. Tujuannya yaitu eliminasi Y, ya. Kita mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu atau menghilangkan variabel Y. Ya. Seperti ini, Y sama dengan negatif X ditambah 1 dan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4. Nah, kita menghilangkan Y-nya menggunakan operasi negatif. Nah, karena tadi tujuannya adalah mengeliminasi Y. Jadi, Y dikurangi Y sama dengan 0. Negatif X ditambah 1, kita tuliskan terlebih dahulu ya.
Setelah itu negatif dikali X kuadrat menghasilkan negatif X kuadrat. Negatif 3X, negatif dikali 3X menghasilkan negatif 3X. Negatif dikali negatif 4 menghasilkan positif 4 ya. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita dapatkan 0 sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Nah, kita ini negatif X kuadrat tetap ya. Sedangkan negatif X ditambah negatif 3X menghasilkan negatif 4X. 1 ditambah 4 menghasilkan 5. Setelah itu kita bisa pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi ketika ruas kanan negatif, maka kita pindahkan ke ruas kiri akan menjadi positif. Atau sebaliknya, berarti negatif X kuadrat kita pindahkan menjadi X kuadrat. Negatif 4X kita pindahkan menjadi positif 4X. Positif 5 kita pindahkan menjadi negatif 5. Jadi, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Setelah itu, kalian bisa memfaktorkannya. Difaktorkan ya. Menghasilkan X ditambah 5 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi, didapatkan X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 1. Nah, karena tadi metode penggabungan antara metode substitusi dan eliminasi, maka kalian X negatif 5 ini dan X sama dengan 1 ini kita bisa mensubstitusikannya karena tahapan yang kedua yaitu metode substitusi ya. Kita substitusikan ke salah satu persamaan di atas ini. Bisa menggunakan persamaan 1 atau persamaan yang kedua. Ibu menggunakan persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan negatif X ditambah 1. Sehingga untuk X sama dengan negatif 5 disubstitusikan ke Y sama dengan negatif X ditambah 1, nanti akan menghasilkan Y sama dengan negatif dikali negatif 5 ditambah 1 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, untuk X sama dengan 1, disubstitusikan ke Y sama dengan negatif X ditambah 1 akan menghasilkan Y sama dengan negatif dikali 1 ditambah 1. Jadi, negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi, penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel linear kuadrat di atas menghasilkan negatif 5,6 dan 1,0. Nah, kalian sudah memahami ya perbedaan antara metode substitusi eliminasi ini ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu mengeliminasi salah satu variabelnya terlebih dahulu. Setelah itu, kalian dapat mensubstitusikannya setelah kalian mendapatkan variabel yang lainnya. Setelah kalian menyimak dan memahami materi yang ada di video, maka Bu Guru akan memberikan soal untuk penugasan kalian. Soalnya terdiri dari 2 soal. Nah, tugas ini bertujuan untuk seberapa pahamnya kalian untuk menyimak video pembelajaran. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajarannya, maka baiklah kita simpulkan bersama-sama ya. Kalian telah mendapatkan apa? Ya, jika ditanyakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat,
maka metode yang dapat digunakan yaitu bisa menggunakan metode substitusi atau dengan metode gabungan. Nah, sebelum Ibu tutup, maka baiknya lah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian ya. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali.